أصحاب الفضيل Al-Habib Muhammad Hasnain bin Muhammad bin Yahya dari Jember. Kepada beliau Al-Habib Muhammad Al-Hasan bin Muhammad bin Yahya Ulo Sumaga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sahibul maqamat ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamat, amma ba'd. Al-muhtaramun wal mukarramun, para sepuh, para alim, para masyayikh, para kiai, khusus Kiai Haji Damanhuri, panitia peringatan haul umum lan halal bihalal Desa Jagalembik lan sedanten rencang-rencang Banser. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di siang yang berbahagia ini kita dipertemukan oleh Allah saged kumpul datang setunggal majlis kang sae, yaitu majlis silaturahim nepung kalian tiang kang masih sugeng masih hidup dan sekantenan haul atau peringatan nepung menyambung doa dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal. Karena bagaimanapun kita iki turunane wong mati, alhamdulillah, telat maning mati. Ya. Maka supados mati enak, bagus lan sae, kita harus punya ikatan dengan orang-orang yang sudah meninggal. Lawan wau dongakaken maca Quran, dongakaken Yasin hafal beli. Hah? Yasin hafal? Berikai hafal. Katakan maning Yasin hafal beli. Hafal Al-Kahfi hafal beli. Al-Kahfi beli apal, boten apal, Yasin ya geremeng-geremeng. Lamun wonten tiyang maos kaya saged ngintil maos, tapi lamun diujulaken limuni-muni. Lamun boten apal malih kulhu apal. Syarat wa min syartil barakat kulhu pinggilu. Syarat oli berkat iku maca kulhu pinggilu. Wong NU kan mengkono. Alhamdulillah, dengan membaca kulhu 3 kali balik nggawa berkat. Alhamdulillah, ning dunia sampun mulia, insyaallah ning akhirat jauh lebih mulia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaget kan? Puas. Kita hidup harus punya 3 ikatan sila supaya urip kita bagus, berkah, ya. Maka hidup kita harus diisi dengan 3 ikatan.
Kula yakin panjenengan sedanten lamun ditakoni mau panjang umur tidak? Pengen? Niku saya. Wonten setunggal tiang tanglet dateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takon ning Kanjeng Nabi ayyun nasi afdal. Kanjeng Nabi manusa kang paling utama niku kang kados pinten? Dijawab dateng Kanjeng Nabi man tala umruhu, yaiku wong kang umure didawakaken. Alhamdulillah kita kabeh sedanten biasa nyuwun ning Gusti Allah, kedonga ning Gusti Allah, mohon kepada Allah agar umur kita dipanjangkan. Muga-muga panjang kabeh. Dimati-mati. Pengen dulu? Hah? Pengen 100 tahun? Pengen 120 tahun? Celingak-celinguk tangga wis pada mati. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu, tiang kang sae, tiang manusia yang paling utama niku capai Kanjeng Nabi orang yang umurnya dipanjangkan oleh Allah lan amale bagus. Ya. Panjang umur dan amalnya baik. Nah, kita terkadang nalika nyuwun datang Gusti Allah dikomplit nyuwun ning Gusti Allah, Gusti dawakaken umur kula Gusti, titik. Ya. Tidak memohon kepada Allah jaluk ning Gusti Allah supados amale disaekaken. Padahal orang yang paling jelek mafhumnya saking hadis itu, orang yang paling jelek itu wong kang dimati-mati tapi maksiate kieu. Ana beli kena. Beli mati-mati tapi kieu maksiat. Ana beli. Alhamdulillah langka. Wis tua masih doyan joget anak. Wis tua masih doyan saweran anak. Langka. Ning pengajian. Mula mending dangdutan sih. Ya. Hah? Boten enten ngajian lah kasawera. Mangke ning dangdutan cek. Bego. Mafhumnya orang yang tidak baik yaitu umure didawakaken tapi amale boten sae. Kita nalika nyuwun datang Gusti Allah kaya donga kita nalika bulan apa itu? Sa'ban. Ya kan? Bulan Roah sampean kita kabeh maca Yasin ping pinten? Telu beli biasa-biasa. Tahlil pol-polan maca Yasin ping sunggang. Soli berkah. Ya. Ning nisfu Sa'ban kita sedanten maos Yasin ping telu ping 3 oleh berkat pelit belum ya. Yasin kang pertama nyuwun dateng Gusti Allah supados umur didawakaken lan amale sae kang ngoten niate ya. Yasin kang kaping kali nyuwun dateng Gusti Allah berkat Yasin kados rezeki dijembaraken. Terus Yasin kang kaping 3 nyuwun dateng Gusti Allah mati husnul khotimah, wis paling enak. Yasin ping 3 peragakan lamun dijabaning Gusti Allah ya. 3 umur panjang, amal bagus, rezeki jembar, mati swarga.
modal Yasin pinten. Alhamdulillah. Itu dia sembeda. Hah? Mau Yasin mawon ya? Dia sembahyang. Hah? Ada lakon bagus, yang penting maca Yasin supaya apa? Umurnya dawa. Ya bosan ya, gitu. Yasinnya sama, donganya pada sama, yang dibacakan doanya sama. Allahumma in kunta katabtani fi ummil kitabi syaqiyan aw mahruman aw matrudan aw muqattaran alayya fir rizqi. Masih kelingan belum? Alhamdulillah dikelingan karena macanya setahun sekali. Ya. Begitu. Tapi niat yang beda-beda niku ya insyaallah wawasan Yasin niku nyebabaken ya berkahnya urip kita, dipanjangkan hidup kita, lan insyaallah ya mati dalam keadaan husnul khatimah. Maos Quran ya. Berkah Yasin Allah panjangkan umur kita. Berkah Yasin Allah jadikan kita orang-orang yang gampang lelakon bagus. Gitu. Karena syarat bagus umur manusia niku, hidup manusia niku 3. Kang pertami kita kedah gada sambungan silah kalian Gusti Allah. Ikatan yang pertama yaitu kita wajib lamun pengen enak uripe wajib punya ikatan kalian Gusti Allah. Lawan apa? Lawan sembahyang. Bisa kan sembahyang? Bisa. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya. Begitu. Kang paling titik subuh. Kang sering kelewat kayak. Benar beli? Laras boten. Laras boten. Boten. Ya. Begitu. Salatnya kita ngaulai kita ning Gusti Allah, ibadah yang murni penghambaan kita kepada Allah sembahyang. Karena capek ulama summiya salatu li annaha silatun bainal abdi wa rabbih. Sembahyang disebut sembahyang soten karena di dalam salat ada silah ikatan kita kepada Allah, ngaulai kita maring Gusti, penghambaan murni, ibadah mahboh. Makanya yang diwajibkan sholat kabeh wong lanang wadon tua no sembayang kabeh. Alhamdulillah. Itu kenapa? Ikatan kita kepada Allah ya. Supados apa? Yang pertama salat iku capek Gusti Allah aqimis salata li dzikri ya. Sembayang sirah dawe ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi didawi datang Gusti Allah Muhammad aqimis salat jumenengaken sirah ning sembayang. Tujuannya lidzikri supaya eling maring Gusti Allah. Mulane kita nalika sembayang eling maring Gusti, eling maring Gusti, eling lik. Hah? Nalika sembayang eling ning Gusti Allah ta eling ning utak. Insyaallah eling maring Gusti Allah. Supaya kita bisa zikir kepada Allah, eling ning Gusti Allah. Toh sembahyang kita tidak lama, 5 menit, 10 menit.
paling suwe. Ya. Mau 3 rakaat, 4 rakaat, apa maning wingi sembayang traweh 2 rakaat wae gelis. Ya. Tengriki si traweh bilang pinten jam? Belum berapa jam, 45 menit paling suwe. Rada suwe titik imamnya di diteni, manggun maning mong. Ning kana bilang kota. Lamun imamnya rada lami, makmum wis diteni. Ngerti makmum. Imam khusus suwe. Ya. Teng mriki insyaallah boten nggih. Boten benten. Ya. Salatnya kita tidak lama. Gusti Allah nyuwun datang kita nalika sembahyang ketika salat eling ning Gusti Allah. Apa wonten wong kang sembahyang eling ning Gusti Allah? Ya. Apa ada orang yang ketika ngawula ning Gusti Allah, salat kepada Allah, sujud ning Gusti Allah tapi tidak ingat kepada Allah? Wonten boten? Hah? Anak beli? Insya Allah termasuk kan ngomong ya. Begitu. Sebagai sarana kita eling maring Gusti Allah sholat. Karena dengan semakin banyaknya elingnya kita maring Gusti Allah, maka ikatan kita kepada Allah tambah saya. Iku silah. Ya. Gitu. Silah yang pertama yang harus kita jaga. Lanten, lamun anak manusia tidak pernah menggunakan anggotanya untuk bersujud kepada Allah, maka termasuk orang yang paling tuna, orang yang paling rugi. Alhamdulillah batuk kita semua punya batuk kanggo sujud kabeh. Alhamdulillah, senajan ora irang, ora apa-apa. Gusti Allah ditakon batu irang belik ya. Karena dawai Gusti Allah simahum fi wujuhihim min athari sujud ya. Tanda sujudnya itu bukan di batuknya tapi di wajahnya ya. Di wajahnya ada tanda sujud. Apalagi lamun sujudnya itu dilakukan di malam hari, insya Allah raye pada atiye pada beli gampang pusing. Itu sila yang pertama. Itu. Ya. Silahkan kaping kali ini kok kang disebut bahasa kita lamun ning bulan Syawal disebut halal bil halal, istihlal, silaturrahim lan silaturrahmi. Karena kalimat halal bihalal niku khusus gadai umat Islam Indonesia. Alhamdulillah. Diku kalimat yang dibikin oleh ulama-ulama ini, istilah yang dibikin oleh ulama-ulama kang terdahulu yang tujuannya saling memaafkan. Karena njaluk ngapura umumnya paling gampang itu nalika raya ya. Karena
manusia umumnya ketika lebaran, ketika raya, hatinya dalam keadaan senang, bunga, bongbong. Ya, wong kang bongbong itu dijaluk ngapura, aja maning dijaluk ngapura, dijaluk duit dupai. Selalu boten. Hah? Orang yang dalam keadaan senang, bahagia, ya, diminta sesuatunya pasti diberikan. Apalagi cuma seminta maaf, insya Allah diatur. Ya. Karena jaluk ngapura itu harus tahu waktu. Ya. Sampean jaluk ngapura bagus-bagus, meminta maaf itu bagus-bagus, tapi lamun jaluk ngapura tekani umai wong jam 12 bengi. Satu aneh metu konyok. Orang niat. Hah? Ini kira apa bahasa? Tapi kan? Iya kan? Kunyuk ya. Bego. Bukan tidak baik jalur ngapura, bagus, saya. Tapi karena waktunya tidak tepat, suasana hati tidak dalam keadaan bahagia, lagi susah jalur ngapura, ya. Tiga. Tapi umumnya manusia kita kabeh dalam lebaran itu hati bongbong dalam keadaan senang. Sehingga ya, bukti apa? Oh, biasa-biasa Pak. Ning raya kalau hari lebaran itu beli toples pun jejer. Iya kan? Jejer. Begitu. Kanggo siapa? Kanggo sinten mawon kang dugi mangga dicipi. Boleh dibawa pulang, dikenal. Enak banget. Begitu. Ya. Sampai telas, mangga sampai telas, angsal lamun ora isi. Ya. Begitu. Tapi tidak boleh kantong kesak. Ya, kesak. Ya, tidak boleh. Ya. Begitu. Makan sepuasnya, mangga silahkan. Syariat agama kang sampun ngizinakan. Walaupun asli ya tuan rumah belum mempersilahkan, silakan. Kenapa? Karena tuan rumah niku nyediakan toples jaburan makanan niku kanggo iya biji ya niku mangga kotaknya biji ya. Tapi ketika dibawa pulang maka harus izin datang tuan rumah. Ya. Nah, di dalam hari raya semua toples beli komplit. Ya. Kita mau makan apa? Ada. Ya. Jangankan cuma minta maaf, mangga jaburan makanan yang ketika selain hari raya tidak ada, sahibul bait nyapakan. Maka ya alhamdulillah kita gak ada kebiasaan Kang Said saling memaafkan, halal bihalal, silaturahim kepada orang yang hidup dengan saling memaafkan. Ya, Kang capai Gusti Allah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sana sing angop. Ngerti angop ya? Hah? Cangkem memang apa? Aranya apa? Angop kan? Iya. Arane ngantuk. Alamatul antuk angop. Ya. Iya kan? Ya, itu nikmat saking Gusti Allah. Coba lamun ngantuk langkah ngopi ora enak.
enak. Ya. Atau kita tidur tapi tidak dikasih ngantuk, wah repot. Repot lagi melaku langsung turun, bahaya. Bahaya. Ya. Maka ngantuk itu nikmat. Ya. Angop pun, mau saya pun apa naik angop? Maca apa? Pengajian itu diteli tekai angop niku ning pengajian, ning jamiahan, iya, ning yasinan, ning tahlil, bal-balan, orkes, angop masyarakat, ning tontonan anak angop li, lampak, ya, Digo, nonton bal-balan angop li, boten. Ya, ada dalilun ala anna al-angop minasyaitan. Ya, iku nuduhaken yen angop iku terkait sing setan. Mulane mau saya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iku kang pertama. Kang kaping kali angop iku lesa. Sampai angop ke kaca. Ya, wis. Angop kemudian ngaca bagus beli Reinda. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Silaturahmi. Setelah kita punya ikatan kepada Allah, sambungan kepada Allah, kita kedah jaga silah bainan nas kang disebut silaturahim atau silaturahmi sama. Ya. Sambungan yang berdasarkan rahim. Ya. Rahim. Sambungan yang berdasarkan rahmat, kasih sayang. Kita diperintah oleh Allah untuk mempunyai ikatan kepada orang yang pancen aslinya sudah saudara dan orang yang bukan saudara. Namanya silaturahim. Ya. Gitu. Yang bahasa kita khusus di dalam Lebaran namanya halal bihalal atau halal bil halal. Itu khusus ya umat Islam Indonesia. Di negara Islam kang sanes tidak ada istilah halal bihalal. Minal aidin al faizin itu pun khusus Indonesia. Alhamdulillah kita gadah yang alim ulama saya sehingga bikin istilah-istilah yang Islami yang di negara Islam tidak ada. Alhamdulillah. Ya, minal aidin wal faizin taqabbalallah minna wa minkum. Itu khusus Indonesia. Ya. Karena ucapan Lebaran di negara Arab, di negara lain, Idul Mubarak, Idul Sa'id. Ya. Wa kullu amin wa antum bi khairin. Iku kang masyhur. Ya. Tapi kita alhamdulillah punya doa khusus minal aidin al-faizin al-maqbulin. Ya. Iku doa itu. Ya. Itu. Doa yang kita ucapkan ketika kita bertemu di dalam hari Lebaran. Apa maknanya? Minal aidin, moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang kembali. Ya. Kembali suci, kembali fitrah karena semua dosa kita kepada Allah dengan puasa Ramadan diampuni oleh Gusti. Al-faizin, orang-orang yang mendapat kemenangan. Karena orang yang berpuasa itu bisa menahan nafsunya, baik nafsu syahwatnya, matanya, telinganya, dan seterusnya, sehingga mereka orang-orang yang berpuasa dan bisa menahan nafsunya termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Alhamdulillah.
apa? Kabeh semua ibadahnya. Itu istilah kita. Alhamdulillah kita gak ada istilah khusus ya, yang Islami, yang di negara lain tidak ada. Silaturahim, sinten kang pertama disambung? Orang tua kita. Ya, kita harus punya silah kepada orang tua kita. Muliakan datang tiang sepah, itu termasuk. Birrul walidain, gawe bagus ning tiang sepah, wajib. Ya, bahkan setelah ngaulan ning Gusti Allah datang setunggal ayat atau bahkan pirang-pirang ayat Gusti Allah dawuh. Ya. Setelah ngaulan ning Gusti Allah, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsan. Ya. Wa wasainal insana biwalidayhi husna. Atau ayat-ayat kang sanes yang mewajibkan kita gawe bagus ning wong tua, birrul walidain. Birrul walidain niku hadis kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memuliakan orang tua. Pertama, muliakan tiang sepah. Memuliakan orang tua bukan orang tua kandung kita. Yang penting ada orang yang lebih tua usianya, kemudian kita memuliakan, maka itu adalah doa. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jauh, ma akrama syabun syaikhan lisinni. Tidak memuliakan seorang pemuda kepada orang yang lebih tua. Memuliakannya bukan karena ilmunya, bukan karena ibadahnya, bukan karena amal baik yang lain. Lisin nih, cuma karena usianya. Ya. Ketika ada orang yang usianya lebih tua, kemudian kita muliakan, maka capek kanjeng Nabi, illa qayyadallahu man yukrimuhu inda sinni. Maka Allah akan panjangkan umurnya, dan Allah berikan baginya nanti di masa tua orang yang bisa memuliakan. Ya. Pengen mulia? Pengen mulia? Ya. Namun pengen tua kan mau panjang umur. Pasti kita kabeh pengen tua kan? Ya. Jadi, pasti kita pengen panjang umur. Insya Allah didoakan umurnya. Ya. Tapi paling tidak enak lamun wis tua dewek celingak celinguk wis sombong ya. Wong wis tua kan ompongan ya. Itu sudah menjadi sunnatullah, ketentuan Allah. Orang semakin tua itu maka Allah kembalikan seperti anak kecil. Ya. Anak sampean cilik, anak kecil itu pasti rewel, ya. Dan orang yang tua pun pasti wajarlah membuang tua rewel ya. Itu karena ikut ketentuan Allah. Yang kedua, ya, anak kecil itu pasti kecil, penakut. Orang tua pun sama, semakin tua akan semakin takut. Khawatir lamun turu dewekan, temu-temu malaikat Israel dugi, biar-biaran. Padahal syarat matiku tidak harus tua, pirang-pirang wong kang enom durung tua mati. Syarat matiku tidak harus tua, syarat matiku tidak harus sakit, syarat matiku tidak harus pirang-pirang wong waras mati, tidak melalui sakit ya. Justru kang gering baik, gering maning tapi beli mati-mati. Geringnya
ketentuan Allah, tidak menjadi syarat. Ya. Tapi kalau sudah tua karena sudah pernah enom, ya wis tinggal terima ketentuan. Kayak kita kayak malaikat itu. Makanya semakin tua semakin takut. Ya. Anak kecil itu tidak mau diem, senengnya melayu-melayu, bal-balan sama orang tua tuh suka bal-balan. Ya. Digo. Ambean lamun wis tua untue ompong kabeh. Hah? Iya. Dikasih makanan yang keras dikit, mangan daging, mangan sate, padahal untue wis langka, wah bal-balan. Oper kiri, oper kanan. Ya. Hah? Kesuai wis dilebelak. Ya. Begitu. Memuliakan orang tua. Ketika kita bisa memuliakan orang yang usianya cuma sekedar usianya lebih tua dari kita, balasan Allah dua. Allah panjangkan umur kita dan Allah berikan nanti di masa tuanya orang yang bisa memuliakan kita. Ya. Begitu. Dua balasan Allah. Apalagi kalau memuliakan karena ilmunya, apalagi kalau memuliakan orang tua orang lain karena sujudnya kepada Allah. Itu bukan orang tua nasab, bukan orang tua asli. Kalau yang kita muliakan adalah orang tua kita, orang tua yang melahirkan kita, maka ya, tadi sudah disebutkan ya, tarkud du'a lil walidain yudhiqul 'aish. Ya. Tidak mendoakan orang tua itu nyebabakan rezeki ya. Makanya di hadis kang sanes Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, birru aba'akum yaburrukum abna'ukum. Ya. Birru gawe bagus sira kabeh, berbaktilah kalian semua. Aba'akum ning tiang sepuh sampean kabeh. Yaburrukum maka bakal gawe bagus abna'ukum anak-anak sira kabeh. Ya. Nikmat kalau kita dikasih keturunan yang soleh dan soleha, nikmat. Ya. Nikmat di dunia ketika kita punya keturunan anak yang baik, ya, yang soleh dan soleh. Bahkan bukan cuma di dunia, ketika kita sudah meninggal pun kalau anak kita baik itu nikmat. Yang disebutkan datang hadis Kanjeng Nabi, awaladin salihin yad'u lahu. Karena anak yang baik pasti gampang dongakaken datang tiang separe. Dan kita semua pasti pengen punya keturunan yang baik. Maka capek Kanjeng Nabi, muliakan orang tua. Muliakan orang tua kita, maka Allah akan jadikan anak kita bisa memuliakan kepada kita. Itu makna hadisnya. Tapi sebagian ulama maknani hadis itu luar biasa. Ya. Siapa wong kang pengen panjang umur, muliakan orang tua. Orang yang belum dikasih jodoh, ya kan? Ada yang belum punya jodoh? Ada? Moga-moga dicepatkan jodohnya. Yang sudah punya aja muni amin. Bahaya. Ya. Hah? Makna hadis itu, ketika kita berbuat baik kepada orang tua, maka Allah akan jadikan anak kita baik kepada kita. Ya.
Kita akan punya anak kalau kita punya pasangan. Kalau yang berbaik, berbuat baik kepada orang tuanya adalah orang yang belum punya pasangan, belum punya jodoh, maka Allah akan mudahkan baginya jodoh. Ya. Karena secara logika tidak mungkin orang belum punya pasangan tapi gak ada keturunan. Tidak mungkin. Ya. Maka dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu doa kepada siapapun manusia yang pengen dimudahkan jodohnya, dimudahkan rizkinya, ya. Maka muliakan orang tua. Ketika masih hidup kita muliakan orang tua dengan cara berbakti kepada orang tua, dan ketika sudah meninggal pun kita doakan orang tua kita. Ya. Karena bagaimanapun orang yang sudah meninggal, yang meninggal itu cuma fisiknya, rohnya masih hidup. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Roh itu hidup, ya. Dan roh tidak mati. Yang mati itu jasad. Ketika roh itu dicabut, awak yang mati. Ya. Kemana? Lamun roh itu termasuk roh yang baik, Allah masukkan ke surga, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Sampean kita kabeh diperintah datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ziarah kubur, bahkan kalau kita lewat di kuburan, maka capai Kanjeng Nabi apa? Salam. Ya. Sunnah bagi kita yang hidup untuk mengucapkan salam kepada ahlul kubur. Ya. Dijawab tidak? Sampean yakin dijawab betul? Hah? Yakin orang dijawab? Ya. Setiap salam, ya, setiap salam itu pasti dijawab. Kalau salamnya yang hidup kepada yang hidup, maka yang hidup wajib menjawab. Pula salam datang panjenengan sedanten, maka wajib kangge panjenengan jawab salam. Leres? Ketika saya mengucapkan salam, wajib dijawab. Dijawab dosa. Ya. Tidak menjawab salam itu dosa. Nalika kula salam datang panjenengan, assalamualaikum, maka wajib kanggo panjenengan jawab, Waalaikum. 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 Ya. Mengucapkan salam sunnah, menjawab salam wajib. Ganjarannya akan di ganjarannya akan di akan jawab salam pakai uluk salam, mengucapkan salam. Ya. Oh, lihat maning gubut sampai jam bira biasa panitia. Hah? Lo kempong loh. SOP-nya, standar operasinya, standarnya dari Gusti Allah, ketentuannya, amal wajib itu jauh lebih besar pahalanya daripada amal sunnah. Ya. Sholat wajib lebih besar daripada sholat
sunnah, walaupun sholat sunnahnya rokaatnya jauh lebih banyak. Bayang isya dengan sholat raweh ganjarannya kata kundi. Bayang isya. Ya. Anak wong bayang isya bis bayang traweh. Dosa gede. Dosa boten. Boten. Anak wong sembayang traweh bis bayang isya. Dosa. Ya, walaupun trawehnya lebih banyak rakaatnya, isya cuma 4. Ya. Itu SOP dari Allah, ketentuan Allah. Nah, ibadah wajib itu lebih besar daripada ibadah sunnah, walaupun yang sunnahnya lebih banyak. Semua ibadah kecuali sekawan, kecuali 4. Uluk salam sunnah, menjawab salam wajib, tapi ganjarannya lu yakeh uluk salam. Ya. Lebih besar mengucapkan, karena jari Kanjeng Nabi yang lebih utama itu yang memulai salam. Ya. Dan kebiasaan Kanjeng Nabi selalu memulai salam. Maka sallallahu alaihi wasallam, ya, kitab Maulid, awwalu man yabda bisalam. Kebiasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengucapkan salam dulu, walaupun kepada orang yang lebih kecil. Ya. Gitu. Dari salamnya kula kang sunnah jauh lebih besar fadilahnya, ganjarannya daripada jawab salam panjenengan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masa berapa Pak? Wajib. Ya. Salam. Yang kedua, banyu wudu. Ya. Kita wajib wudu ketika kita mau sholat. Sholatnya jam berapa? Ya terserah. Ketika kita mau sholat maka wajib wudu. Tapi sunnah kanggo kita mendahulukan wudu sebelum datangnya waktu sholat. Sebelum azan, sebelum zuhur, wudu. Ya, gitu. Mendahulukan wudunya iki sunnah, tapi fadilahnya lebih utama daripada kita wudu nanti ketika mau sholat. Loro. Kang nomor 3 khitan sunnah, wong lanang khususnya. Ya. Sunnah iku wajib, khitan niku wajib menjelang balik. Kita wajib mengkhitankan anak kita menjelang balik. Umur pira? 15 tahun. 15 tahun belas pira? Gede temen. Arab disunati ngatek. Bahaya. Maka sunnah kanggo kita sebagai orang tua ngenggalakan, mensegerakan mengkhitan anak kita. Ya kan? Mereka umur pinten 7 tahun, 6 tahun khitan. Ya, itu sunnah. Ya, ngenggalakan khitan niku sunnah. Khitannya wajib, tapi ngenggalakan khitannya sunnah. Syukur-syukur ketika anak guru ngerti ning duit, bayang duitnya nggak ngomong. Setuju? Setuju. Ya. Hadiah anak sunat itu kanggo wong tua tak kanggo bocah. Gua enak banget. Ya, tiga. Tergantung. Kalau hadiah itu memang harus diberikan, umumnya kanggo bocah ya kanggo bocah. Masa iya balon kanggo wong tua? Mobil-mobilan kanggo wong tua berarti kanggo bocah. Gitu. Ya.
duit kanggo sapa? Jare wong tua, jare bocah ya. Ya, maka kepada siapa ya hadiah ikut diberikan, ya ikulah. Ya, ikut khitan. Ngenggalakan khitan niku sunnah, tapi pahalanya lebih utama daripada kita mengkhitankan anak kita ketika menjelang balik. Arep balik nembe di khitan. Wis gede bahaya. Iya bukan nyatet. Kang kaping sekawan terakhir apa? Mensedekahkan hutang. Pernah hutang? Hah? Ketinggalan rai hutang. Hah? Pernah hutang? Alhamdulillah. Itu Kanjeng Nabi sampai meninggal masih hutang, masih menghutangkan baju perangnya datang tiang Yahudi. Pernah ngutangakan? Ake utang tak ake ngutangakan ya? Hah? Pusing utang tak pusing ngutangakan? Pusing ngutangakan lah, kemarin zaman dia ditagih kami lebih galak. Iya kan? Yang hutang kepada kita terkadang lebih galak daripada kita. Ya, zaman pengen yang terjadi zaman sekarang. Ya, pahala ngutangaken niku lebih besar daripada pahala sedekah. Sedekah kelipatannya 10, 10, 10. Ya, ngutangaken 18. Duitnya balik ganjarannya luwih akeh. Jadi enak ngutangaken teh enak sedekah. Hah? Duitnya balik ganjaran tetap kelipatannya 18 kali lipat. Tunggal hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh semacam itu. Ya. Lamun ngutangaken kelipatannya 18 kali. Lamun sedekah 10 sampai 70, kemudian naik kelipatan 70. Ya. Tapi dari 10 dulu. Lihat. Ya. Ganjaran luwih akeh duite balik. Ngutangaken itu ganjarannya. Sedekah ganjarane angsal duite balik orang. Orang. Untuk langsung balik duite karena sedekah secara hitung-hitungan. Jadi lu enak ngutangaken kali enak sedekah. Ketika kita menghutangkan kepada orang lain, kemudian kita tagih, kang duwe utange, sing utange durung saged mak nyawa. Apa capek Gusti Allah? Fanadhiratun ila maisarah. Wajib bagi kita menunggu sampai dia mampu. Suwewa mengkelora. Benar. Bego. Kalau tidak mampu wajib. Yang repot enda orang dua duit akan mana? Ini insyaallah langka. Ditagih munine ora duwe duit tapi gelange anyar. Ditagih ora duwe duit tapi kalunge. Ya, maka yang kang model meketen wis tahlil baik lah. Jadi repot. Tapi itu yang ada pada kita terkadang semacam itu. Maka
capai Kanjeng Nabi. Ya. Menunggu sampai dia mampu itu wajib. Sampai dia bisa bayar itu wajib. Tapi mensedekahkan hutangnya itu sunnah. Lah ini bang pusing ngenteni burung karuan balik. Tak sedekahkan bayi hutangnya. Ya. Mensedekahkan hutangnya orang lain kepada kita itu sunnah, tapi ganjarannya lebih besar daripada kita menunggu sampai dia mampu bayar hutang. Bego. Masih anak kang be utangin sampean? Masih anak? Sedekahkan bae. Kapok ora apa-apa kapok. Ikhlas. Lamun kapok insyaallah aja ngomong ikhlas. Yang penting kapok. Ya. Digo. Boleh. Ya. Digo. Kita mengikhlaskan sebagian, semua hutangnya atau sebagian. Angsal satu. Sunnah tapi keutamaannya lebih besar daripada wajib. Ikut sekawan perkara. Ya. Sebalik lagi. Ya. Birrul walidain itu termasuk silah yang pertama. Kemudian baru kepada yang lain. Saudara yang lebih dekat, saudara yang jauh, tangga dan seterusnya. Itu termasuk silah. Bahkan kepada orang yang tidak kenal pun kita diperintah datang Gusti Allah untuk saling kenal. Lita'arafu capai Gusti Allah. Saling kenal, saling memahami. Itu kan disebut silatur rahim dan silaturrahmi. Itu silah yang kedua. Orang yang silaturrahminya baik, ya, ikatan kepada orang yang hidupnya baik, baik mau kepada orang tua atau kepada tetangga, saya insya Allah urip ning dunia enak. Ya. Itu silaturahim. Ya. Terutama pada orang tua. Birrul walidain kepada orang tua, jembare rezeki, panjang umur, ya, lan nyebabaken keturunan kita baik. Ya. Kalau kita berharap pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka kita kudu harus berbuat baik kepada orang tua kita. Kang kaping 3, kang terakhir, jam rolas soalnya. Hah? Iya. Udah lewat serada mengos itu. Hah? Bego. Kang nomor 3, kita pun harus punya ikatan kepada orang yang sudah meninggal. Karena suatu saat kita pasti akan mati. Memuliakan orang yang sudah meninggal, bahkan bukan cuma memuliakan orangnya, tapi amal yang pernah dia lakukan, amal baiknya kita diperintah datang Gusti Allah muliakan. Peturone tiang kang saya niku saya. Ya, tempat watilasan bahasa kita. Tempat ibadahnya orang yang baik itu baik. Dan kita diperintah ning Gusti Allah kongkon tabarruk. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalika dipangkataken datang Gusti Allah Isra lan Mi'raj. Kanjeng Nabi mampir ning setunggal tempat di mana di tempat iku Nabi Musa alaihi salam pernah istirahat di bawah pohon. Istirahat. Ya. Selonjor ingsor wit bari lirang suwe-suwe ngantuk, iya kan? Nah itu Nabi Musa pernah tertidur di tempat itu.
Nalika Kanjeng Nabi Isra diperintah ditadang Gusti Allah kongkon mampir sembahyang. Karena tempat tidurnya orang yang baik itu baik, apalagi tempat ibadahnya orang yang baik. Nabi Musa pun pangkat, pun wafat, tapi Kanjeng Nabi tetap diperintah datang Gusti Allah untuk memuliakan tempatnya. Tempat lahir Nabi Isa, Kanjeng Nabi diperintah datang Gusti Allah untuk memuliakan. Karena tempat lahirnya orang yang mulia itu mulia. Tempat tidurnya orang yang mulia itu mulia. Apalagi tempat ibadahnya orang yang mulia. Petilasan wali mulia. Bahasa kita kan petilasan ya. Petilasan tiang kang caket kalian Gusti Allah itu mulia. Ada asar dari ibadahnya, lapet dari ibadahnya. Wonge wis ning kuburan tapi ini yang disebut berkah. Ya. Itu. Mulanya kita ya ziarah. Ya, disunnahkan ziarah. Ya, minimal mendoakan, minimal salam ning ahli kubur, salam assalamu alaikum ya ahlal kubur antum salafuna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun. Panjenengan ngrin mangke kula nyusul, itu bahasa Indonesianya. Lamun diapal Assalamualaikum pasti jawab. Pasti dijawab. Beli krungu, beli masalah, untung beli krungu. Nah, iya, namun krungu repot. Kenapa tumben nenek? Ayo, harap jawab apa? Pasti lagi pusing. Ya, lamun wali yang jawab ngoten, wah ya lagi. Ya. Setiap salam pasti dijawab. Bahkan nanti ketika kita wafat, ketika kita mati, kalau kita termasuk orang yang biasa salam kepada ahli kubur, mereka yang akan menyambut. Itu kitab Imam Suyuti jelaskan Busrul Kaid bi liqa'il Habib. Karena mereka tetap ziarah, saling silaturahim. Ahli kubur niku saling silaturahim. Mulane wau ya, terkadang silaturahimnya itu kalau dia tidak mendapat kiriman dari keluarganya, dia datang ke rumah. Nyawa apa yang dilakukan anaknya, apa yang dilakukan keturunannya, ya, begitu. Wonten setunggal cerita datang kitab Irsyadul Ibad, ya. Konten tiang saya ngimpi, ya, itu ngimpi ya tiang kang saya niku insyaallah saya benten kalian ngimpi kita, karena kita tidur, ya tidurnya kita terkadang tidak banyu wudu, turu beli maca donga, turu beli madhep kiblat, ngimpi yang ngimpi kolor hijau. Ya artinya mimpi kita tidak perlu dibahas, tidur. Karena mimpinya pun tidak menggunakan kaedah-kaedah. Benten kalian mimpinya orang-orang yang baik, yang amalnya baik kepada Allah. Ya, wudu. Ya. Sebelum tidur dia baca doa, zikir dibaca. Orang yang sebelum tidurnya membaca zikir apapun itu, maka ya, nilai tidurnya zikir. Nilai tidurnya adalah ibadah. Sedangkan kita satu hari yang banyak dilakukan kita tidur.
Allah wis nyebutaken alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang zikir kepada Allah, eling ning Gusti Allah baik ketika berdiri, ketika duduk, ketika tidur. Berdiri, duduk dan tidur. Allah sebutkan urut ya. Berdirinya kita paling sebentar, duduk kita lama. Kita kuat duduk 2 jam, 3 jam. Sampean pirang jam? Awi jam pinten? Hah? Awi jam 8. Pin jam 12. Ora pegel sikit. Alhamdulillah. Untung orang apalan. Apalan nggak ya punya. Ya. Duduk kita masih kuat lama, tapi kita jauh lebih kuat turu. Dengan jagung kadang-kadang turu kecil. Iya kan? Iya, jagung kita terkadang sambil tidur. Ya. Tapi tidur dimungkin jagung sampean turu atau ditangi jagung dimungkin. Ya. Digo. Qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang yang zikir kepada Allah ketika berdiri, ketika duduk. Duduknya zikir. Sampean senajan beli maca apa-apa, ketika niatnya adalah hadir pengajian jamiah, hitung zikir. Alhamdulillah. Awit pertama pas. Apa? Mula kamu takwa. Berarti dihitung lagi zikir. Ya. Teka langsung iliran. Alhamdulillah. Wong waras itu turu ya, tidak harus di kasur, di kursi, lagi pengajian lali. Alhamdulillah. Jamiahan, wayai maca merem, tapi wayai pragat ngobrol melek. Alhamdulillah. 3. Berdiri, duduk. Ya. Kita duduk kuat lama, 1 jam, 2 jam, bahkan 3 jam kita masih kuat. Tapi jauh lebih lama tidurnya kita. Ya. Kita tidur jauh lebih lama. Ya. Itu artinya kalau kita tidur tapi tidak ada nilai kebaikannya, maka umur kita banyak yang kebuang. Awit jam 5 melek, bayang subuh turu maneh. Makro sawise subuh turu. Makro setelah sholat subuh tidur. Ya, rupakaken rezeki. Ya. Siang Allah jadikan waktu siang itu kanggo nyambut gawe, tapi aja nyambut gawe kabeh anak turuwe sedelan. Qabla zuhri atau ba'da zuhri, sunnah itu yang disebut qailulah. Paling lama setengah jam, turu awan 2 jam. Ya. Maka tidurnya kita di siang hari, kalau niatnya kanggo sangu melek, maka tidurnya kita ibadah. Perkara engkau bengi melek atau ora apa jerengkok, sing penting tidurnya niat kanggo ibadah. Ya. Tidur sawise asar makruh. Yurisul humum makmum. Ya, menyebabkan mangmum, tahu mangmum? Ya. Nih, kalau diteruskan
terlalu sering tidur sawise asar, insya Allah bisa gemuyu dewe. Edan. Begitu. Mangmung. Makanya makruh tidur sawise asar. Ya. Tidur sawise subuh makruh. Tidur siang sebelum atau sesudah zuhur sunnah. Waya apa lagi sunnah? Sunnah tidur. Ya ajak iya tuh. Ya. Bego. Ya, itu namanya qailulah. Tidur sebentar. Ya, tujuannya kanggo sangu ibadah. Dalu supados sakit melek. Yang penting tidurnya niatnya kanggo kebagusan. Walaupun nanti malam tidak bisa melek, ditapa. Yang penting niat. Niatul mukmin khairum min amali. Kita terkadang niat itu jauh lebih bagus daripada amal ya. Kita niat membayang. Makruh kanggo kita sholat dalam keadaan lapar. Terus makruh. Sholat kempong makruh. Sholat butuh ngising makruh. Sholat pengen ngentut makruh. Kenapa? Karena sholat dalam keadaan tingkah semacam ini menyebabkan susah khusyuk, ya kan? Jadi mangan dikit, mangan nembe bayang. Bulanis membayangnya gampang. Khusyuk, kang khusyuk mangannya pas sembayang. Yang penting niat makannya tujuannya kanggo kebagusan, maka makannya dinilai ibadah. Angsal piwales saking Gusti Allah, ada pahalanya. Iku niatul mukmin khairum min amali. Terkadang niatnya orang mukmin itu lebih saya tinimbang amal yang capai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Ya. Termasuk yaitu muliakan orang yang sudah meninggal, kita doakan, kita bacakan minimal salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya. Ambian dihin, mangke kula nyusul. Ya, nih. Dengan bahasa Indonesia, mangga. Bahasa Arab, ya apa lapan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya ahla diyari qaumi mu'minin, antum salafuna wa nahnu lakum bil athar. Wah, dawat. Assalamualaikum. Bayan dikit kok kula nyusul. Angsa boten insyaallah dijawab. Karena salam adalah doa. Pasti dijawab, pasti dijawab. Nih, salamnya kita kepada alhul kubur, al-mayyit pasti dijawab. Salamnya kita kepada orang hidup pasti dijawab, dan itu adalah bagian doa. Salamnya kita kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti dijawab. Ya. Karena setiap salam itu menuntut adanya jawaban. Sampai bukti dibalik maning salamnya, ya kan? Ya, dipercaya bro sampean dingin, salamin gula, sampean dikit mati tapi, Assalamualaikum, pasti dijawab dan pasti sampainya, pasti sampainya salamnya kita, iku cuma sekedar salam. Apalagi kalau yang dibaca kulhu, yang dibaca sholawat, yang dibaca kalimat tasbih, yang dibaca Al-Quran, yang semuanya pahalanya kita hadiahkan kepada mayit. Sampai tidak? Sampai insya Allah. Ya, nih pasti sampai. Insya Allah buktinya tidak balik lagi. Dipercaya berubah sampean mati dingin. Iya, maca sholawat sampai pasti. Ya, itu. Nah, dengan salam, dengan zikir, ya, dengan bacaan-bacaan yang lain, itu salah satu cara
muliakan orang yang sudah tidak ada. Mendoakan itu adalah cara muliakan orang yang sudah tidak ada. Yang kedua, meneruskan kebaikannya. Ampean kabeh gadah tiang sepah, ketika dia punya kebaikan, maka bagian dari berbakti kepada orang tua adalah meneruskan kebaikan orang tuanya. Hah? Acara itu udah berapa tahun nih? Hah? Berapa tahun? Sudah lama kan? Kayak pencetusnya sudah. Iya. Nih, termasuk gawe bagus dia meneruskan acara itu. Maka pencetus acara, penggagas acaranya bengen, insya Allah pahala oli bunga iya, karena acaranya terus berlangsung. Ya. Dan termasuk gawe bagusnya kita kepada orang-orang terdahulu. Paham? Alhamdulillah, wis aja suwe-suwe ya. Lamun kurang gampang ngundang maning karena wudele wis rada mensol titik. Ya hari pula si nembe sampean kangkun lami kawit jam 8 bayang akep. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan kita tiang yang sakit muliakan tiang sepah kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita dan semua keturunan kita orang yang baik, sakit muliakan tiang sepah, sakit memuliakan kita di hadapan Allah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Makin kula semeter mawon, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik. Assalamualaikum. Andongaiku wong tua. Wong tua. Nyong masih gagah. Lagi lucu-lucu. Dorong dong. Dorongan. Dorongannya itu dihitung lah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina sahibi rasulillah ajma'in wa aman walidina masyayikhina mu'allimina wa walidihim al-hadirin wa an jami'il muslimin berahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. اللهم اغفرنا في تيسير كل عسير ومن تيسر عسى عليك يسير فنسألك تيسير معافاة في الدنيا والآخرة حاجتنا إليك كثر وأنت عالم بها خبير. اللهم طول أعمارنا وأحسن أخلاقنا واشف مرضانا وعافي مبتلانا وزونا التقوى والاستقامة واقض جميع ديوننا دين الدنيا بميسر ودين الآخرة بمغفرة وهب لنا كما وهبتكم الإجابة من علوم وأعمال وإخلاص والنيات. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وركوعنا قراءتنا كل شيء عملا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا ومشايخنا معلمينا والدهم الحاضرين وعن جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku tekan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah uraian hikmah yang telah disampaikan oleh beliau sahabat